penyebab perubahan sosial dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama faktor internal, yaitu dari dalam, dan yang kedua faktor eksternal dari luar. Faktor internal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penemuan baru. Proses dalam penemuan baru disebut inovasi. Inovasi adalah keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan hal baru. Contoh dari penemuan-penemuan baru adalah penemuan satelit, penemuan TV, penemuan radio, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk disebabkan oleh transmigrasi. Contohnya, dari masyarakat desa berpindah penduduk ke masyarakat kota dan sebaliknya. Itu yang dinamakan transmigrasi. Yang ketiga yaitu konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat terjadi karena terdapat perbedaan antara kepentingan dua belah pihak. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh rusaknya infrastruktur. Yang keempat yaitu adanya revolusi. Perubahan dapat terjadi karena adanya pemberontakan oleh kekuatan-kekuatan dalam masyarakat terhadap kondisi yang telah mapan. Contohnya revolusi Inggris. Yang kedua, ada faktor penyebab perubahan sosial dari luar atau eksternal. Yang pertama, ada pengaruh lingkungan fisik. Pengaruh lingkungan fisik tuh maksudnya adalah perubahan tersebut terjadi karena lingkungan sekitar. Contohnya seperti gunung meletus. Dengan adanya gunung meletus tersebut, masyarakat yang ada di sekitar gunung meletus tersebut jadi mengalami perubahan dalam kepentingan, perubahan dalam kehidupan. Yang tadinya menjadi petani, karena adanya terjadinya gunung meletus, jadi berpindah ke tempat lain, jadi berubah menjadi profesinya tergantung dengan yang ditinggalkan sekarang. Yang kedua yaitu peperangan. Peperangan dapat menyebabkan perubahan sosial, karena dalam peperangan pasti ada yang namanya menang dan kalah. Negara yang menang pasti akan mengalami perubahan menjadi negara yang adidaya. Negara yang kalah pasti akan mengalami kerugian, hutang peperangan, adanya pengurangan perekonomian, terus adanya atau berkurangnya jumlah penduduk juga bisa, dan masih banyak lagi. Indonesia kan dulu mayoritas beragama Hindu-Buddha. Lah, sebelumnya Islam itu masuk ke Indonesia karena pengaruh orang luar, ya bisa dikatakan pengaruh masyarakat lain. Terus Islam masuk ke Indonesia, diibaratkan Islam itu adalah masyarakat lain dengan mencampur adukan kebudayaan tersebut dengan kebudayaan yang lama dan tidak menghilangkan kebudayaan lama tersebut, dan melengkapi dengan contohnya pewayangan. Pewayangan juga menceritakan tentang Hindu-Buddha zaman-zaman dahulu sebelum masuk Islam, dan caranya menampilkan wayang tuh dengan mencampurkan Islam, kayak ada nilai-nilai agama Islamnya lah atau nilai dakwahnya lah. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, cukup sampai di sini saja sekelumit pengetahuan saya tentang faktor penyebab perubahan sosial. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.